Oke, pernah bayangin nggak sih, ada perusahaan yang kelihatannya bakal terbang ke bulan, tiba-tiba malah putar balik? Nah, itulah yang kurang lebih terjadi sama PT Astrindo Nusantara Infrastructure atau yang kita kenal dengan kode sahamnya BP. Hari ini kita bakal coba bedah nih, gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa melakukan putar haluan yang sedramatis ini. Padahal ya, kalau kita mundur sedikit ke Juni 2023, suasananya tuh positif banget. Para analis, seperti yang Anda lihat di kutipan ini, optimis sekali. Mereka bilang, wah, bisnis batubara ini bakal jadi pendorong utama kinerja keuangannya Astrindo. Ini bukan sekedar omong kosong loh. Prediksi ini tuh didasari oleh rencana ekspansi perusahaan yang, ya bisa dibilang sangat agresif di sektor batubara. Ya, itulah janjinya. Sebuah masa depan cerah, keuntungan melimpah, pertumbuhan yang kayaknya nggak ada batasnya. Dan ini dia realitanya. Coba lihat angka ini. Minus 222,7%. Ini bukan cuma turun ya, ini jungkir balik total. Angka ini adalah perubahan laba bersih year on year di kuartal kedua 2025. Angka yang jujur aja bikin kita semua melongo. Ini dia kenyataannya, cuma setahun kemudian. Janji yang tadinya kelihatan manis banget ternyata pahit di akhir. Kontrasnya ini benar-benar nunjukin betapa liar dan gak terduganya bisnis komoditas itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya kan? Kalau strategi yang tadinya dielu-elukan ternyata gagal total, terus gimana caranya sebuah perusahaan bisa bertahan? Ini bukan cuma soal angka, tapi ini adalah cerita tentang krisis, tentang mengakui kesalahan, dan tentang sebuah pertaruhan besar untuk masa depan. Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari awal. Kita putar waktu sedikit ke belakang, ke masa-masa di mana semuanya masih terlihat begitu menjanjikan. Lihat deh target-target ini. Harga saham ditargetin ke $230. Laba bersih diproyeksiin $130 juta AS. Pendapatan $700 juta. Gila kan? Dan semua ini, sekali lagi, tumpuannya cuma satu. Ekspansi produksi batu bara. Asumsinya sederhana, dunia bakal terus butuh batu bara. Sesederhana itu, atau begitulah yang mereka kira. Tapi, ya, namanya juga cerita. Nggak selamanya indah. Masa depan yang cerah itu ternyata nggak bertahan lama. Sekarang, kita lihat gimana semua proyeksi indah tadi mulai retak dan akhirnya runtuh di tahun 2025. Perhatikan deh kronologinya. Di kuartal I 2025, ada tanda-tanda awal. Laba bersih turun dikit, 6,6%. Mungkin di sini alarm belum bunyi kencang-kencang. Tapi, masuk kuartal 2, wush, situasinya berbalik 180 derajat. Dari untung jadi rugi bersih 160,7 miliar rupiah. Dan puncaknya, di kuartal 3, kerugian terus berlanjut. Ini udah bukan kebetulan lagi. Ini udah jadi tren yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, tabel ini nunjukin seberapa parah situasinya kalau kita bandingin langsung antara 2024 dan 2025. Pendapatan atau revenue turun hampir setengahnya, ya 46,7%. Tapi yang bikin kaget itu laba bersihnya. Dari untung 131 miliar jadi rugi 160 miliar. Turunnya sampai minus 222,7%. Kok bisa? Ya gampangnya gini, penjualan Anda turun tapi biaya operasional Anda tetap. Itulah yang memakan semua keuntungan sampai akhirnya jadi rugi. Dan kalau angka-angka tadi masih kurang jelas, grafik batang ini benar-benar memperlihatkan semuanya. Lihat balok biru yang tinggi di 2024, itu laba. Terus, lihat balok merah yang anjlok ke bawah di 2025, itu kerugiannya. Ayunannya itu drastis banget. Dari untung sehat, langsung terjun bebas ke jurang kerugian. Inilah visual dari sebuah strategi yang nggak berjalan sesuai rencana. Dan ini bukan cuma analisis dari luar loh. Ini pengakuan langsung dari sang direktur utama, Raymond Anthony Gerungan. Beliau bilang, kalau harga batu bara tahun depan segini-gini aja, ya pendapatan kami nggak bakal naik. Ini tuh sebuah pengakuan jujur yang penting banget. Ini sinyal kalau mereka sadar model bisnis yang lama udah nggak bisa dipertahankan lagi. Udah waktunya untuk berubah. Oke, jadi kalau rencana A gagal total, apa yang harus dilakukan? Ya, bikin rencana B kan? Nah, sekarang kita lihat gimana BIP mencoba keluar dari krisis ini dengan sebuah rencana baru yang cukup radikal. Dan perubahan arah ini bukan cuma sekedar wacana atau gosip di media ya. Yang kita lihat sekarang ini adalah dokumen resmi yang mereka sampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Disinilah mereka secara formal, secara publik mengumumkan niat untuk putar haluan. Ini adalah momen krusial yang tercatat. Nah, langkah yang diambil BIP ini ada istilah kerennya di dunia bisnis, strategic pivot atau poros strategis. Ini bukan cuma ganti kemasan atau bikin promo baru ya, ini tuh perubahan mendasar. Mikirin ulang dari awal, kita ini mau jadi perusahaan apa, gimana cara kita menang.
Ini langkah yang super berisiko, tapi kalau berhasil, imbalannya juga besar. Jadi intinya apa? Perubahannya bisa kita lihat jelas di sini. Dulu, mereka sangat bergantung sama batu bara, yang harganya naik turun gak jelas dan permintaannya juga makin diragukan. Kedepannya, mereka mau fokus ke gas dan energi bersih, mengubah total model bisnisnya ke infrastruktur gas yang dianggap lebih punya masa depan dan berkelanjutan. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong, rencananya udah konkret banget. Mereka mau bangun pabrik mini LNG, Liquefied Natural Gas, di Jawa Timur. Kenapa di sana? Karena mereka menargetkan permintaan gas yang tinggi dari kawasan industri di sana. Jadwalnya pun jelas, targetnya mulai operasi di kuartal kedua 2026. Tujuannya? Tentu saja, untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang stabil dan nggak lagi pusing sama harga batu bara. Tentu saja, ngomongin rencana itu gampang. Eksekusinya? Itu cerita lain. Langkah besar ini, poros strategis ini, pastinya datang dengan serangkaian tantangan dan juga peluang baru. Jadi, kita harus menimbang dua sisi ini. Di sisi risiko, apa aja? Tentu ada persaingan pasar yang ketat, belum lagi resiko eksekusi proyek sebesar ini, dan pasar komoditas yang tetap aja bisa naik turun. Tapi di sisi imbalannya, kalau berhasil, mereka bisa dapat pendapatan baru dari pabrik LNG, punya model bisnis yang lebih stabil, dan yang paling penting, nggak lagi tersandra oleh satu komoditas saja. Jadi, pada akhirnya, ini semua adalah sebuah pertaruhan besar. BP seolah-olah bilang, masa lalu kami sudah nggak relevan, kami pertaruhkan semua di masa depan yang baru ini. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah langkah berani mereka ke bisnis gas ini bakal jadi penyelamat, atau malah jadi sebuah lompatan yang salah? Cuma waktu yang bisa membuktikannya.